Baik, saya tambahi. Pertama, kita harus berusaha untuk meningkatkan perhatian gereja. Gereja itu punya perhatian yang sangat besar tentang keluarga, karena paham gereja, keluarga itu punya peran yang sangat penting, karena keluarga itu fondasi. Sebagus apapun sebuah bangunan, kalau fondasinya itu rapuh, nggak akan kokoh. Kita harus pertama-tama memahaminya itu. Jadi gereja itu kekuatannya tergantung pada keluarga. Maka kalau siang hari ini kita berbicara mengenai bina iman dan persiapan komuni pertama, yang juga harus kita sadari adalah kita harus memfasilitasi keluarga supaya keluarga itu juga ikut berperan di dalam bina iman, tetapi juga di dalam persiapan komuni pertama. Jadi ini mengenai bagaimana kita memfasilitasi keluarga supaya ikut berperan dalam pembinaan. Jangan hanya berperan dalam pembiayaan, tapi berperan di dalam pembinaan. Entah itu bina iman, entah itu persiapan komuni pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk pelan-pelan supaya kita juga tambah pengetahuan wawasan gerejawinya. Karena pada dasarnya yang namanya pelayanan apapun itu harus dalam rangka mengkonkretkan apa yang menjadi, sebut sajalah, paham ajaran gereja. Maka kita memang harus mengenali. Syukur bahwa siang hari ini kita sudah bisa merumuskan bentuk-bentuk kegiatan. Juga baik kalau kita menambah wawasan yang mendasari macam-macam kegiatan, yaitu wawasan gereja, pengetahuan gereja. Lalu yang ketiga, kita bersyukur karena sekarang ini umumnya itu kan sudah punya HP, yang berarti sekarang ini sebenarnya kita dimudahkan dibanding zaman dulu. Sekarang ini kita dimudahkan dalam hal berkomunikasi. HP itu juga baik mulai kita perhitungkan. Itu juga bagus menjadi sarana berkomunikasi, sarana saling berbagi, saling bertanya, saling bercerita tentang pelayanan. Hari ini saya berkhotbah termasuk kemarin, antara lain yuk kita belajar dari ahli Taurat yang bertanya tentang pedoman kepada Yesus. Juga baik kalau HP itu juga saling dipakai untuk ngobrol, bertanya, berbagi mengenai pedoman. Syukur-syukur nanti dengan seperti itu, lalu kemudian kita juga mulai muncul kerinduan. Pedoman gerejanya seperti apa ya? Karena gereja itu sebenarnya punya banyak pedoman, tetapi kok belum banyak yang bertanya. Sayang. Gereja punya banyak pedoman yang kalau kita memahami itu, pelayanan itu bisa sungguh berarti dan tidak berat, nggak berat. Nah, kadang-kadang beratnya itu kita rasakan karena kita nggak paham, tapi juga nggak kepikir untuk bertanya. Nah, jadi saya menyampaikan itu saja. Sekali lagi, keluarga harus kita libatkan, termasuk dalam hal pembinaan. Jangan hanya melibatkan keluarga dalam hal konsumsi, harus dalam pembinaan. Lalu kemudian kita juga berusaha untuk menambah wawasan gerejawi,
grup bisa digunakan untuk saling bertanya tentang pedoman gerejawi. Saya percaya asal kita mau bertanya, maka nanti jalan akan didapat. Tapi kalau tidak bertanya, nanti takutnya yang ditemui jalan buntu. Saya waktu awal-awal ke Lumbu tuh sering ke jalan buntu. Ya karena ada tulisan awas jalan buntu. Apa iya? Oh bener ternyata. Saya cuma merasa banyak yang salah jalan. Bukan karena nggak ada pedoman, ada. Tapi nggak mau bertanya. Nah kita belajar dari ahli Taurat. Kita bukan ahli, tapi ya kita belajar dari mereka, berani bertanyanya itu tentang pedoman. Ya dari saya itu.